Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Profesor Hari Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang, yang terhormat Bapak Dr. Jasminto selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang, yang terhormat Dr. Ibu Khairatul Idawati selaku Kaprodi Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana Universitas Hasyim Asy'ari sekaligus penemu metode pasti aksi literasi Hanifida, dan yang terhormat Bapak Dr. Hanifuddin. Dan yang saya sayangi, kedua orang tua saya yang selalu membanggakan saya dan selalu mendoakan saya dimanapun saya berada dan kapanpun waktu yang sudah terlaksana. Baik, perkenalkan, nama saya Azama Sita dari Prodi Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana Universitas Hasyim Asy'ari tahun 2023. Baik, di sini saya akan mempresentasikan peta imajinasi saya yang berjudul tentang tokoh penjaga tradisi keagamaan dan kebudayaan, yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau adalah salah satu tokoh yang dimana sangat menjaga tradisi keagamaan dan kebudayaan, karena menyikapi bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, yang terdiri dari banyak sekali macam suku, budaya, ras, dan agama. Maka dari itu beliau dengan sikap toleransi dan saling menghargai pendapat, beliau memberikan contoh-contoh yang baik tentunya untuk mungkin para santri-santrinya, untuk para kerabat-kerabatnya, yang dimana nantinya akan sangat berguna untuk kedepannya. Karena memang di Indonesia sendiri banyak sekali hal-hal yang sensitif untuk dibahas. Jadi maka dari itu kita harus sangat berhati-hati dalam bersikap, bagaimana cara kita berbicara ataupun merespon sesuatu. Jadi pentingnya adab atau etika dalam hal-hal tersebut, di mana kita bisa membiasakan dan nantinya akan menjadi suatu kebiasaan yang baik, karena kita harus hidup berdampingan dan saling menjaga agar kebinekaan itu tetap terjalin dengan baik, dan tentunya saling memberikan keuntungan, intinya dalam hal hubungan antara sesama tetap baik dan tetap rukun. Adapun tradisi-tradisi yang dikembangkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sendiri ialah yang pertama adanya tradisi tahlilan. Tahlilan ini sudah tidak umum bagi masyarakat Nahdliyin, di mana tahlilan ini bertujuan yang pertama adalah mendoakan mayit atau orang yang sudah meninggal, yang dimana kita akan mengirimkan doa kepada beliau-beliau yang sudah wafat dengan bacaan Al-Fatihah ataupun bacaan tambahan-tambahan yang baik, tentunya yang masih sesuai dengan syariat, dengan tujuan adalah untuk tentunya untuk yang pertama mendoakan beliau agar yang sudah wafat ya, agar tetap diterima semua amal ibadahnya saat di dunia dan diberikan keringanan, tentunya keringanan dari nauzubillah min dzalik, siksa kubur, dan tentunya agar amal perbuatannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari tahlilan tersebut ada
bacaan-bacaan seperti bacaan Al-Quran, sholawat, dan lain sebagainya. Dan tahlilan biasanya dilakukan selama 7 hari setelah beliau meninggal, ataupun saat beliau meninggal dihitung sampai 7 hari. Kemudian dilanjutkan pada 40 hari dan 1000 hari meninggalnya seseorang. Nah, selanjutnya adalah dibaan. Dibaan di sini menurut Imam Abdurrahman Ad-Dibai, pembacaan Maulid Diba. Nah, dibaan sendiri di sini juga sangat baik. Maksudnya di mana isi dari dibaan tersebut adalah sholawat untuk Rasulullah, yang ditujukan untuk Rasulullah, meminta syafaatnya kelak yang kita harapkan di yaumul kiamah. Dan tentunya dengan hal ini maka akan timbul rasa sadar bahwa hidup mati yang kita miliki saat ini adalah semua titipan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya dengan hal ini kita akan bisa saling bersosial kepada seluruh masyarakat, tentunya saling bergandengan satu dengan yang lain, bertemu bersama di dalam suatu majelis yang kita bersolawat kepada Rasulullah SAW dengan mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan syafaat-syafaatnya yang nanti kelak kita harapkan di hari kiamat ataupun nanti saat dihisab. Nah, lalu berikutnya adalah tradisi talqin mayit, di mana mengajari orang untuk nazak. Nah, di sini ada hal-hal yang mungkin sangat-sangat perlu diperhatikan, bahwa dari orang yang mau meninggal saja itu sangat diperhatikan. Ini kita karena kita makhluk yang sosial dan memang tidak lepas dari rasa sosial tersebut, maka hingga sampai akhir hayat kita juga harus sama-sama menjalani atau menjalankan hal-hal yang baik, terutama bertujuan untuk akhirat. Nah, salah satunya adalah mengajari orang saat nazak, menuntun beliau-beliau yang mungkin sudah sakaratul maut untuk membimbing agar selalu ingat dan bertasbih, beristighfar kepada Allah SWT. Lalu, dan hal ini dilakukan pada saat mayit sudah, atau orang yang akan meninggal pada saat sakaratul maut. Lalu selanjutnya adalah ziarah ke kuburan atau ke makbarah, di mana hal tersebut memang semua ditujukan hanya kepada Allah. Mungkin kita memang menjalankan tradisi saja, tradisinya adalah mendatangi atau kita istilahnya menjenguk orang yang sudah meninggal, tetapi semua doa yang kita berikan nantinya tetap ditujukan kepada Allah, tentunya dengan harapan ikhlas ridho hanya untuk Allah, di mana kita mendoakan orang-orang tersebut agar yang sudah wafat agar tetap diterima semua amal ibadahnya oleh Allah SWT, dan dilapangkan kuburnya, dihindarkan dari siksa neraka ataupun siksa kubur. Lalu selanjutnya adalah istighosah. Tradisi selanjutnya adalah istighosah. Yang pertama ialah meminta pertolongan, di mana isi dari istighosah adalah meminta pertolongan, karena semua yang kita lakukan di dunia ini tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita lakukan pasti Allah selalu mengawasi, dan apa yang kita perbuat juga Allah selalu tahu, meskipun kita tidak pernah mengatakannya dalam ucapan, meskipun dalam hati saja kita gemretek dalam hati saja, Allah tahu. Maka dari itu kita sebagai hambanya yang mungkin sangat-sangat jauh, kecil sekali,
Jadi harus selalu meminta maaf dan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, di mana pertolongan tersebut hanya itu yang bisa kita andalkan nantinya di yaumul kiamah saat dihisab. Dan benar-benar dengan hal tersebut kita akan harus benar-benar ikhlas ridho kepada Allah, dengan rasa yang ikhlas ridho, tidak ada sama sekali rasa kesombongan sedikit pun atau rasa bangga terhadap apa yang dimiliki, apa yang sudah dia lakukan di dunia ini. Tetap harus bersimpuh meminta pertolongan dan ampunan kepada Allah. Lalu yang kedua adalah mengadukan problem kepada Allah, di mana kita sebagai manusia pasti memiliki semua masalah, pasti memiliki masalah-masalah, baik itu berat ataupun yang sangat ringan. Jika masalah itu tidak terselesaikan, pasti pusing, pasti sambat istilahnya, pasti kayak mengeluh terus. Nah, maka dari itu kita sebagai hambanya harus meminta pertolongan. Yang pertama tadi ya pertolongan, lalu mengadukan semua problem kepada Allah. Cuma Allah, 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 dan Allah. Jadi apapun yang kita pernah alami, masalah sekecil ataupun sebesar apapun, kita harus tetap ingat kepada Allah. Karena siapa yang gak mau, maksudnya siapa sih yang gak mau terlepas dari semua masalah? Siapa sih yang mau dapat masalah terus-terusan? Nauzubillah min zalik. Maka dari itu kita sebagai manusia itu gak boleh sombong, gak boleh iri, dengki, riya, dan sebagainya. Karena dari sini saja gak ada yang bisa kita banggakan. Meskipun kita sudah melakukan sesuatu hal yang menurut kita itu sudah luar biasa, tapi itu belum ada apa-apanya kalau berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus tetap meminta atau harus mengadukan semua problem-problem ya cuma kepada Allah, bukan curhat ke medsos atau bikin postingan galau-galau. Ya boleh sesekali, tapi jangan berterus-terusan yang nauzubillah sampai Tuhan itu gak adil, Tuhan itu gini-gini. Jangan sampai seperti itu. Karena setiap masalah yang diberikan kepada Allah, baik itu kecil maupun besar, pasti ada hikmah di dalamnya, pasti selalu ada solusi. Maka dari itu kenapa seperti orang sukses saja, pasti mereka akan diuji sebelum dia akan melewati tangga yang paling tinggi, entah kejatuhan batu, entah kepreset ataupun apa. Tapi kalau kita tidak pantang menyerah, akan sampai kepada kesuksesan tersebut. Sama halnya pada tingkatan dimana suatu masalah atau problem, kalau kita cuma diam di tempat nggak ngapa-ngapain, ya udahlah masalah kayak gini aja dijalanin, tapi tetep aja maksudnya masalah itu nggak selesai-selesai. Akhirnya ya udah, maksudnya kita itu sebagai manusia itu harus sadar, karena nggak boleh kayak gitu tuh, nggak boleh. Jadi harus diadukan kepada Allah, kita harus meminta pertolongan, meminta solusi yang terbaik. Karena pasti kembali lagi setiap masalah pasti ada solusi, dan Allah memberikan suatu problem atau apapun itu yang mungkin kita tidak bisa menerima atau awal-awalnya nggak bisa menerima, tapi dibaliknya adalah ada hikmah yang sangat luar biasa yang Allah nantinya akan diberikan. Karena kita bisa menentukan atau memilih pengennya gini, tapi Allah yang menakdirkan. Percuma kita memilih pengen gini, tapi Allah yang maksudnya tidak menakdirkan hal tersebut. Ya udah, kita ikhlas ridho, karena nanti kita harus percaya bahwa Allah akan menggantikan dengan hal yang lebih baik lagi. Lalu yang berikutnya adalah berdoa. Setiap manusia tidak lepas dari doa. Setiap manusia itu tidak bisa nggak berdoa, itu tidak bisa. Pasti mau melakukan hal sekecil apapun, mungkin
seperti ya keluar rumah pasti harus berdoa agar selamat sampai tujuan. Ke kamar mandi pun harus berdoa, makan juga harus berdoa, melakukan sesuatu belajar itu harus berdoa. Karena semua hal yang kita lakukan pasti timbal baliknya nanti juga ke kita sendiri. Tetapi semua hal-hal tersebut itu adalah milik Allah, atas kekuasaan Allah. Hitungan kita nggak akan tahu nanti ke depan kita 10 menit ke depan ataupun 5 detik ke depan nanti akan terjadi apa, kita tidak pernah tahu. Maka dari itu kita manusia tidak boleh sombong, intinya tidak boleh udahlah ngapain berdoa. Nah itu tuh salah. Makanya karena doa itu sangatlah penting, benar-benar sangat penting, dan dahsyatnya dari doa itu sangat luar biasa. Karena dari doa tersebut kita bisa mengadukan semuanya, meminta semuanya kepada Allah, dan memang kekuasaan cuma punya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya ada berzikir. Nah, berzikir ini tentunya semuanya berkaitan dengan berdoa, mengadukan problem pada Allah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berzikir berarti kita mengingat semua keesaan atau maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan hal tersebut kita selalu selalu mencoba untuk terus mengingat Allah, karena semuanya karena semua itu tidak lepas dari kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus ingat, setiap jalan harus ingat, entah itu diam harus ingat bahwa ya itu tadi, kita tidak pernah tahu ke depannya nanti kita akan terjadi sesuatu apa. Nah, makanya dari itu mungkin kita harus selalu mengingat Allah ya. Jadi dimanapun dan kapanpun kita berada. Nah, dari tradisi-tradisi yang sudah saya sampaikan barusan itu adalah salah satu hal yang sangat positif, dimana dari tahlilan, dibaan, terus talqin mayit, ziarah, istighosah, semua yang pertama adalah mengembalikan semuanya kepada Allah, menyadari bahwa apa yang kita dapatkan saat ini adalah hanya titipan sementara yang dititipkan oleh Allah, mungkin melalui kita, tetapi ada juga sebagian yang kita miliki adalah milik orang lain juga. Maka dari itu kenapa ada kayak pembiasaan seperti kita diharuskan untuk bersedekah ataupun apa. Itu salah satu kebiasaan atau tradisi yang sudah sangat umum. Nah, salah satunya yang dikembangkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya, atau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari adalah dengan adanya tahlilan, dibaan, istighosah. Maka dari itu kita akan mengingat terus bahwa semua apapun yang terjadi di muka bumi ini, apapun yang kita punya di muka bumi ini hanyalah titipan, dan sewaktu-waktu Allah bisa mengambilnya. Dan dari talqin mayit dan ziarah kubur kita akan ingat terus bagaimana nantinya kita hidup pasti mati, dan setelah itu ada kehidupan selanjutnya ya wallahu a'lam. Tapi kita selalu berusaha ya, semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan keridhaan Allah nantinya dan syafaat-syafaat dari Rasulullah SAW. Mungkin sekian presentasi peta imajinasi saya tentang tokoh penjaga tradisi keagamaan dan kebudayaan. Kurang lebihnya jikalau ada salah kata atau kalimat, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.